Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bisa Kak Ibu lihat Ibu lihat wajah-wajahnya dulu, buka kameranya. Iya, semuanya segar-segar semua ya. Nah, hari ini siap belajar ya. Ya, Bu. Iya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, lebih baik ada baiknya ya kan kita memulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa kita pada pagi hari ini ya. Ya, silakan ketua kelas. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan akan saya bawakan secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Pada pagi yang cerah ini kami bersyukur kami dapat berkumpul untuk memulai kegiatan Google Meeting kami. Ya Tuhan, tolong sertailah kegiatan ini dari awal hingga berakhirnya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada halangan apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membawa kita dalam doa pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu absen dulu ya. Bu. Ya, Anastasia Mutia. Adik, Bu. Dea Herlina. Dea Herlina belum masuk ya? Adelia Carita. Hadir, Bu. Ya, Gracia Kosasi. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Tita. Hadir, Bu. Rena Ayu. Hadir, Bu. Serin. Hadir, Bu. Muhammad Jahid. Hadir, Bu. Gary Andrian. Gary Andrian belum hadir ya? Hadir kayaknya, Bu. Catherine. Hadir, Bu. Iya. Naila Uyuy, ada Naila Uyuy? Hadir, Bu. Hadir, iya. Baik, berarti Dea Herlina dengan Gary ya yang belum masuk ini ya? Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Baik, anak-anak. Walaupun pada masa pandemi seperti saat ini, kalian harus tetap semangat belajar ya. Dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Coba, Naila, apa 3M? Cuci tangan, memakai masker, Iya. menjaga jarak. Iya, cuci tangan, ya kan, pakai masker, jaga jarak. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, ya. Ya, sebentar ya, Ibu. Bukan slide-nya dulu. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Iya. Ya, untuk materi kita pada hari ini adalah bilangan berpangkat ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya untuk syaratnya harus dipelajari kan?
untuk mempelajari berpangkat ini adalah bilangan bulat. Apakah pernah kalian sudah belajar bilangan bulat? Pernah belum? Pernah. Pernah, Bu. Nah, Pernah, Bu. ya kan? Ya, kelas berapa? Kelas 7 ya, Kelas masih ingat ya. 7. Bilangan bulat itu bilangan bulat itu bilangan bulat apa saja? Bilangan positif dan Bulat negatif. positif dan Ya, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat ini untuk materi prasyarat untuk mempelajari bilangan berpangkat ya. Ya, sekarang tujuan dari kita mempelajari bilangan berpangkat ini, yang pertama tuh setelah melakukan kegiatan percobaan menggunting kertas, siswa dapat menentukan pangkat dari suatu perkalian dengan tepat. Yang kedua, setelah menggunting kertas, siswa dapat menentukan dari suatu perpangkatan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan percobaan gunting kertas, siswa dapat menganalisa hasil perpangkatan suatu bilangan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait perpangkatan yang diberikan, siswa dapat memecahkan masalah bilangan berpangkat secara benar. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu mau kasih tahu kalian, kita mempelajari bilangan berpangkat ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya itu dalam bidang kesehatan. Ya, dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan itu contohnya untuk menghitung banyaknya virus dalam tubuh. Contohnya sekarang ya, virus COVID itu ya. Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Semangat kita belajar ya. Ya, itu contoh dari manfaat pembelajaran bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti juga bisa itu dimanfaatkan pada bidang fisika, misalnya menghitung jarak seperti itu. Dalam biologi itu, nah kalau untuk termasuk dalam bidang biologi juga ya, kalau untuk menghitung perkembangan virus ya tidak? Iya, Bu. Kalau menghitung virus ya, Bu. dalam kehidupan termasuk dalam bidang. Nah, sekarang untuk mengawal pembelajaran pada pagi hari ini, slide yang ditampilkan ya. Sini lihat yang pertama itu lakukan percobaan dengan menggunakan kertas warna-warni. Kertas tersebut dilipat menjadi 2 bagian sama besar, lalu digunting sesuai dengan sumbu simetri lipatnya. Hasil guntingan lalu ditumpuk sehingga menutupi satu dengan yang lainnya. Coba kalian lakukan percobaan yang sama seperti yang dilakukan Rafa. Dari kegiatan yang dilakukan, berapa banyak kertas yang kalian dapatkan dari hasil penggunaan? Kertas menjadi 2 bagian berdasarkan sumbu simetrinya. Kemarin sudah Ibu share di grup WA ya. Kalian kemarin harus menyiapkan kemarin kertas origami warna-warni ya, dengan gunting. Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini untuk yang pertama. Masalah yang kedua sama masih pengguntingan kertasnya saja. Ini kan, ini coba lihat. Masalah yang kedua, lakukan kembali kegiatan menggunting kertas di atas, namun kertas dilipat menjadi 4 bagian yang sama berdasarkan sumbu simetri lipatnya. Jadi pada masalah yang pertama tadi itu
melipat 2. Kalau yang masalah kedua ini kertasnya dilipat menjadi 4 bagian ya. Yang masalah pertama itu dilipat menjadi 2 bagian, sedangkan masalah yang kedua ini menjadi 4 bagian. Nah, masalah 1 dan 2 ini nanti kita dalam kelompok ya kan, kalikan bagaimana dan seterusnya, bagaimana itu bilangan berkaitannya akan diskusikan di dalam kelompok. Kemarin sudah Ibu bagi ya kelompoknya ya di grup WA. Sudah kan? Untuk ini masa ini ada di dalam LKPD-nya. LKPD dan bahan ajarnya sudah di-download kemarin? Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah. Sekarang silakan kalian dalam kelompok masing-masing mendiskusikan 2 masalah ini yang ada di LKPD-nya ya. Di waktu di dalam kelompoknya ya. Ya, sekarang boleh di dalam kelompoknya. Silakan masuk dalam kelompoknya. Iya, Bu. Ya. Baik, Bu. Nanti perwakilan dari kelompok yang akan mempresentasikan. Nah, kelompok yang lain boleh menanggapi ya. Kelompok A itu Catherine, Naila, Rena, dan Sherin. Kelompok B Adelia, Dea, Mutia, Naila, Uyuy. Kelompok C Gary, Laura, Tita, dan Jahid ya. Itu. Silakan didiskusikan di dalam grup A-nya. Nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya di grup.
Bu, maaf Bu. Ya,
Baik, waktunya habis ya anak-anak. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Iya, Bu. Iya. Sekarang Ibu minta nanti perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok berapa yang mau maju untuk masalah 1? Yuk, kelompok apa? Kelompok C? Siap kelompok C? Siap, Bu. Ya. Coba kelompok C. Ya, kelompok C. Coba siapa? Kelompok C yang mewakili untuk presentasi siapa? Saya, Bu. Oh ya, Jahit ya. Iya, Bu. Ya, coba Jahit. Kesimpulannya pada masalah 1 adalah pengguntingan ke-1 banyak kertas 2. Pengguntingan kedua banyak kertas 4 sama dengan 2 dikali 2. Untuk pengguntingan yang ketiga banyak kertas 8. Pengguntingan keempat banyak kertas 16. Dan yang pengguntingan yang kelima banyak kertas 32. Ya, berarti tadi pengguntingan pertama banyak kertasnya ada 2. 2, terus pengguntingan kedua ada 4. 4, ke pengguntingan yang ketiga ada 8. 8, terus pengguntingan yang keempat 16. 16, pengguntingan yang kelima 32. 32. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada beda atau sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Semua kelompok B dan A sama. Sama dengan Iya, hasil sama. kelompok Jahit. Sama, Bu. Sama, ya. Sama, Bu. Iya, sekarang hasil dari percobaannya itu bagaimana? Kelompok C lagi masih. Hasil pengguntingan yang pertama banyak kertas 2. Pengguntingan kedua banyak kertas 4 sama dengan 2 dikali 2. Pengguntingan ketiga banyak kertas 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Pengguntingan keempat banyak kertas 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Pengguntingan kelima banyak kertas 32 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Iya. Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok A dan B, apakah ada perbedaan dengan kelompok Jahit? Sama. Kurang lebih sama. Sama. Sama, Bu. Sama, Bu. Nggak ada kurang lebih ya, berarti sama ya, gitu ya. Iya. Itu untuk hasil percobaannya. Ya, terus lanjut Jahit. Pengguntingan yang pertama sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat 1. Pengguntingan kedua sama dengan 4 sama dengan 2 pangkat 2. Pengguntingan yang ketiga sama dengan 8 sama dengan 2 pangkat 3. Pengguntingan yang keempat sama dengan 16 sama dengan 2 pangkat 4. Pengguntingan yang kelima sama dengan 32 sama dengan 2 pangkat 5. Iya, itu hasil dari kelompok C. Untuk yang terakhir ini bagaimana kelompok yang lain, kelompok A dan B? Sama? Sama enggak? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Ya, Sama, Bu. Nur, ya, kelompok A sama, kelompok B sama. Jadi untuk masalah pengguntingan pada masalah yang pertama bisa ya anak-anak ya? Bisa, Bu.
Bisa ya, dari menentukan hasil pengguntingan pertamanya sampai menentukan perpangkatannya bisa ya? Bisa. Bisa ya. Sekarang ada pertanyaan nggak untuk masalah 1? Ada nggak? Nggak ada ya? Jelas ya? Jelas. Jelas. Ya, sekarang untuk masalah yang kedua. Masalah yang kedua, Ibu minta perwakilan dari kelompok B. Coba kelompok B, siapa yang mau mewakili kelompok B? Kelompok B, siapa yang mau mewakili? Dea. Ya, coba Dea. Perangkatan kedua. Perangkatan ke-1 banyak kertasnya 4. Perangkatan kedua banyak kertasnya 8. Perangkatan ketiga banyaknya kertas 16. Ayo bantu kalau kelompok B, bantu Dea. Ayo, siapa yang mau bantu Dea kelompok B selain Dea? Kelompok B. Bantu Dea mempresentasikannya. Siapa kelompok B? Kelompok B tadi. Imut dapatkah Imut? Banyak kertas yang pertama dapat bagiannya 2. Banyak kertas pengguntingan kedua banyak kertasnya 4 bagian. Pengguntingan ketiga banyak kertasnya dapat 8 bagian. Pengguntingan keempat dapat kertasnya 16 bagian dan pengguntingan kelima dapat 32 bagian. Itu untuk masalah kedua. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua. Coba Adelia bantu kalau Banyak kertas. Pengguntingan yang pertama banyak kertasnya 4. Pengguntingan yang kedua banyak kertasnya 16. Dan pengguntingan yang ketiga 64. 64. Kelompok A dan C bagaimana? Sama, Bu. Sama Bu. Cuman tadi dari kelompok A ada yang dapat 62, ada yang dapat 67, ada yang dapat 63. Ya, terus itu akhirnya menemukan nggak hasil yang A-nya? Kalau aku 64. Bu. Ya. Kalau aku dapatnya 64. Kalau Sherin 67. 60 berapa tadi dapatnya? 63. Terus akhirnya mengetahui nggak kenapa? 62, 97. Iya. Kenapa tadi akhir dapatnya 62 dan 67? Ketemu nggak kenapa masalahnya? Masalahnya tadi tuh ada yang double, Bu. Jadi terhitung 1 tapi yang terlempar 2. Pas dihitung lagi, ya, 64. Iya. Jadi salah dalam penghitungannya ya. Ada yang apa? Ya, Bu, ada yang double keliru. gitu. Iya. Ya, Bu. Ya. Tapi akhirnya ketemu ya 64 ya. 64 bagian kertas. Iya. Jadi pengguntingan yang pertama 4, keduanya tadi berapa? Yang kedua dapatnya 16. 16 ya. Yang ketiga berapa? 64. 64 ya. Sama semua ya, 3 kelompok ya. Sama, Ya, Bu. sekarang lanjut ya. Lanjut Adelia. Kesimpulan dari hasil percobaan penguntingan yang pertama banyak kertas 4 sama dengan 2 kali 2. Kedua banyak kertas sama dengan 16 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Penguntingan yang ketiga banyak kertas 64 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, terus Bentuk pangkat dari penyederhanaan penulisan sebuah bilangan dari masalah di atas. Penguntingan yang pertama sama dengan 4
sama dengan 2 pangkat 2, kedua sama dengan 16 sama dengan 2 pangkat 4, yang ketiga sama dengan 16 sama dengan 2 pangkat 6. Iya, sekarang apakah ada perbedaan antara kelompok A dan C dari hasil yang dipresentasikan kelompok B? Apakah ada beda atau sama? Sama, Bu. Sama, kelompok C sama. Kelompok A, bagaimana kelompok A? Sama, Bu. Kelompok A? Sama, ya. Sama. Ya, untuk kelompok dari ketiga kelompok, untuk masalah 2 bagaimana? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya, paham ya. Jadi dari menentukan awalnya pengguntingan sampai dari menentukan perkalian, terus dalam penulisan perpangkatannya bisa ya? Bisa ya. Baik, kalau bisa sekarang coba Ibu minta tolong Adelia untuk menyimpulkannya. Kesimpulan dari perpangkatan adalah perkalian berulang bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyak bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut pangkat atau eksponen, sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya. Dan N bilangan bulat positif sebanyak N, A disebut basis, dan N disebut pangkat. Ya, itu kesimpulan dari Adelia. Jadi, kenapa ini macet? Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, di mana bilangan pokok dalam suatu perpangkatan itu disebut basis. Banyak bilangan pokok yang dikalikan secara berulang itu disebut pangkat atau eksponen, ya. Nah, sehingga bentuk umum dari perpangkatan itu adalah A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor, ya kan, di mana A-nya itu adalah bilangan bulat positif. Nah, A-nya di sini disebut apa A-nya? Disebut basis. Dan N disebut Pangkat atau eksponen. Pangkat. Iya, pangkat atau eksponen, ya. Nah, sekarang Ibu ada contoh. Tadi Ibu bilang tadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bilangan berpangkat itu banyak digunakan, ya. Contohnya tadi apa tadi? Bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan itu apa tadi? Menangani virus. Iya, menangani virus. Ini contoh. Ya, coba betul. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan ya. Bu. Ya, sekarang dilihat di sini. Ini ada masalah kontekstual di sini. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa E. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3. Ini sebetulnya 1,5 jam, ya. Dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 1 hari, ya kan? Nah, di sini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah apa? Virus membelah menjadi 3 setiap 1,5 jam. Terus yang ditanyakan apa? Jumlah virus dalam 1 hari. 1 hari. Nah, ya. Terus di sini kita lihat dulu 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit. Berarti kalau dia 1,5 jam itu sama dengan berapa? 90 menit. Iya, dari mana dapatnya 90 menit? 60 ditambah
60 dikali dengan berapa? 60. Satu setengah jam, ya kan? 1,5 jam dikali 60 menit, dapatnya 90 menit. Nah, sekarang 1 hari itu berapa jam? 24 jam. 24 jam. Berarti kalau 1 hari itu kita rubah dalam menit, bagaimana? Bagaimana kalau 1 hari? Berarti apa? 24 kali 60. Iya, 24 dikali 60. Berapa menit dapatnya? 1440 menit. 1440. Iya, 1440 menit. Sehingga N-nya berapa jadi N-nya? 140 dibagi 90 menit. Berapa? 1440 dibagi 90 menit menjadi 16. 16 ya. Terus banyaknya virus dalam tubuh berarti apa? 2 pangkat 2, Tadi 3 pangkat 16. 3, Bu. Ya, karena kenapa dia 3? Karena dia membelah dirinya menjadi apa? Menjadi Bagian. 3 ya kan? Bulan Berarti setiap 1,5 jam. 3, ya. Berarti 3 pangkat 16. 3 pangkat 16 itu sama dengan berapa? 3 dikali 16 kali. 3 dikali 3. Ya. Ya, 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 16 kali. Jadi hasilnya berapa? Coba dihitung hasilnya. Sudah ada yang ketemu? Dapat, Bu. Ya, berapa? Coba Catherine, berapa hasilnya? 43, 46, 721 bagian virus. Itu Catherine. Coba Muhammad Zahid, berapa? Belum, Bu. Menurut Catherine. Belum. Nurul Aini? Sudah ketemu? 43 juta, 46.721. Ya, Nurul Aini dapatnya 43 juta 46.000 ya. Iya. 46.721. Ya, yang lain teman-teman yang lain apakah sama ketemu dengan Nurul Aini? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Sama, Bu. Ini, ya. Nah, ini adalah contoh masalah kontekstual materi bilangan berpangkat ya. Ini contohnya. Baik, anak-anak, untuk tugas mandirinya itu sudah Ibu share di grup ya, di grup kalian. Di grup besar ya, bukan di grup kelompok ya, di grup kelas 9-nya ya. Sudah Ibu sudah Ibu share di situ tugas mandirinya. Nanti silahkan kalian kerjakan tugas mandiri itu. Habis kegiatan ini kalian kerjakan ya. Terus kalian kirim lagi ke grup itu. Ibu kasih waktu 1 jam ya. Ya, Bu. Jangan lewat dari 1 jam. Jadi silakan dikerjakan. Nanti dikirim lagi ke grup ya. Jangan lupa ya. Ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang perkalian pada perpangkatan. Silakan nanti kalian baca materi ajar yang nanti Ibu share lagi di grup ya, materi ajarnya ya. Silakan dibaca. Baca dari materi ajarnya juga dari buku paketnya, jangan lupa ya. Ya, Bu. Dibaca untuk pelajaran kita minggu depan. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta tolong Gary, mana Gary ini? Gary? Halo Gary? Halo Gary? Kok Gary nggak ada suaranya ini? Belum masuk Ya. ya, Bu. Oh ya, Rena, Ibu minta tolong ya, kamu pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini ya. Iya, Bu. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya, dipelajari dulu materi yang sudah Ibu kasih nanti di grupnya ya. Bahan ajarnya dibaca, buku paketnya dibaca, dan LKPD-nya dibaca ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ya. Baik, ya, Bu. Baik. Ya, baik Ibu ucapkan terima kasih banyak kalian sudah hadir pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Ibu ucapkan dan sampai bertemu lagi kita pada pertemuan minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Ibu. Selamat pagi Bu Fareda, Bu Pak Sudah Herudin. Sudah selesai ya? Sudah Pak. Oh iya, bagus lah ya. Oke, sudah. Nah, ini bisa dikendalikan sesuanya ya. Kayaknya Iya. signalnya lancar-lancar aja ya. Oke. Iya Pak. Ya. Iya, itu jadi sudah ya ada kerja kelompoknya ya kan? Sudah ini Iya ya. Pak. Sudah bisa ini Pak Anies ya perpangkatannya. Iya Pak. Baru sifat perpangkatannya, belum Iya. operasinya. Iya Pak. Belum operasinya, baru perpangkatannya aja ya. Iya. Ya, saya rasa itu bagus. Ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak, saya matikan rekodnya dulu ya Pak. Iya, iya, iya.